Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Hedidot. Kali ini gue kedatangan Nintendo Switch OLED version dari Belanja Bos. Terima kasih buat Belanja Bos. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Belanja Bos itu adalah perusahaan yang melayani just tip. Buat teman-teman yang mau beli gadget dari luar negeri, tas, obat, apapun, ya bisa just tip di belanjabos.com karena disitu terpercaya banget dan legal. Jadi buat teman-teman yang mau beli iPhone dari luar negeri juga, misalkan yang dual SIM card dari Hong Kong, itu bisa banget. Dan jangan takut, nanti emailnya bakal didaftarkan secara resmi. Jadinya nanti buat klaim garansinya juga bisa di iBox. Nah, langsung aja teman-teman yang mau belanja di belanjabos.com. Nah, jadi gue seneng banget nih kedatangan Nintendo Switch OLED ini. Padahal gue udah punya sih yang versi lamanya, tapi nggak tahu kenapa ya gue sangat tertarik dengan OLED-nya ini. Pertama-tama gue mau bahas boxnya ya. Ini dari kemasannya, ini kayaknya lebih berat dari Nintendo Switch versi sebelumnya. Gue nggak tahu apa yang bikin berat. Nah, langsung aja kita buka boxnya. Mungkin ya pembahasan boxnya teman-teman bisa cari di channel lain, tapi gue mau cepet aja di video kali ini. Karena gue udah nggak sabar nih mau buka. Bismillah, kita lihat dalamnya. Taram. Nah, ini adalah Joy-Con-nya. Jadi Joy-Con-nya ini sama ya dengan versi sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang punya koleksi Joy-Con, bisa banget buat dipakai di Nintendo Switch OLED ini. Oke, kemudian ini Nintendo Switch-nya kita taruh dulu di sini. Ada apa lagi? Ada kitab-kitab. Nah, ini ada perkabelan duniawi. Ini adalah power brick-nya ya, USB Type-C, mungkin sama dengan versi sebelumnya. Kemudian ada juga, nah ini HDMI, kabel HDMI to HDMI ya. Selanjutnya di sini ada buat gaming controllernya di sini buat dockingnya. Ya, bentuknya kayaknya agak beda sih dari versi sebelumnya ya. Gripnya kayak lebih halus gitu. Nah, kayak gini. Ada perbedaan sih sepertinya. Nice. Dan selanjutnya strapnya. Nah, ini strapnya sama ya persis dengan versi kedua dan pertama. Kemudian di sini ada docknya. Gue semangat banget buat unboxing ini, sumpah. Aduh, padahal udah ngantuk nih. Nah, ini dia docking Nintendo Switch OLED version. Dia berbeda dengan versi sebelumnya. Ini dia ada logo Nintendo Switch-nya tuh, dia glossy gitu. Dan overall ini dibuat doff ya. Kemudian di belakangnya ada Nintendo-nya. Nice ya, kayak gini. Kayaknya dia untuk sirkulasi anginnya lebih baik di dockingnya ini. Jadi teman-teman nggak perlu beli docking dari brand-brand lainnya. Bisa lebih hemat lah. Ya, jadi di dockingnya ini kita bahas ada beberapa port ya. Dia punya port USB-A. Di sini ada 2 buah. Kemudian di belakangnya, oke. Di sini ada buat adapter AC di sini. Nah, USB Type-C-nya kita colok di sini. Kemudian di sini ada buat HDMI-nya buat kalau teman-teman mau dicolok ke TV. Kemudian perkabelannya bisa dikeluarin lewat sini. Oke, mantap. Kemudian ini dia si bintang utamanya, Nintendo Switch bodinya. Wih, lihat hitam banget. Ya, biasa OLED lah. Hitam. Jadi buat teman-teman yang punya versi sebelumnya, ini bisa di mix and match ya. Buat Joy-Con-nya. Sebentar, gua mau ganti ya. Yeah, cakep banget. Di sini yang blue, di sini yang biru muda. Sekarang kita nyalakan Nintendo Switch-nya. Oh, lowbat dia. Ini harus di charge dulu. Oke, jadi kayak gitu ya unboxingnya. Nanti gue bakal coba bandingin si Nintendo Switch OLED ini dengan yang biasa. Sekarang gue mau bahas dari segi bodinya dulu. Keseluruhan sebenarnya Nintendo Switch OLED dan yang versi sebelumnya ini adalah sama. Dia buat dalamannya, jeroannya semuanya sama. Kecuali dari segi layarnya sendiri. Pertama, ini sudah 7 inch. Sedangkan yang sebelumnya adalah 6,2 inch. Kemudian juga ini sudah OLED dan mereka dibekali dengan ketajaman yang sama, yaitu 720p. Nah, dengan resolusi yang sama, apakah menjadikan si Nintendo Switch OLED ini jadi lebih pixelated? Menurut yang gue baca itu enggak ya.
Kemudian perbedaan kedua adalah dari segi speakernya. Katanya speakernya di Nintendo Switch OLED ini lebih baik dari versi sebelumnya. Kemudian dari segi baterainya sih katanya sama, bisa bertahan 4,5 sampai 9 jam. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah di storage-nya. Jadi storage di Nintendo Switch OLED version ini adalah 64 GB. Sedangkan versi sebelumnya ini 32 GB. Nah, yang paling asik adalah di belakangnya. Jadi sekarang untuk si stand-nya ini dia keseluruhan ya, setengah body. Jadi buat kita jadi makin secure aja kalau meletakkan ini ada di meja. Sedangkan ini yang versi sebelumnya kan cuman segini nih. Kita agak risih ya kalau kita mainin. Jadi kalau kita taruh di meja mainin, nggak handheld gitu, itu lebih risih kalau pakai Nintendo Switch yang lama. Sedangkan yang baru itu bakal lebih nyaman. Kemudian juga ini derajatnya bisa kita atur sampai segini tuh. Ini karena lowbat, gue bakal charge dulu, kemudian nanti gue bakal coba mainin ini di luar apakah lebih enak pakai Nintendo Switch yang OLED ini. Karena kalau yang IPS panel itu kalau di luar karena sinar matahari kan nggak kelihatan ya. Nah, ini jadi perbedaan layar Nintendo Switch yang IPS panel yang versi kedua sama yang terbaru yang versi OLED. Jadi kalau di outdoor tuh kayak gini. Ini sorry rada noisy karena di pinggir jalan. Tuh kayak gini. Ini kecerahannya udah dimaksimalin ya, dan ini lagi ada matahari banget sekarang ya. Jadi setelah beberapa hari pakai Nintendo Switch yang OLED version ini, pendapat gue adalah yang pertama untuk kualitas suaranya ini memang lebih bagus ya, lebih bulat dan lebih keluar aja gitu suaranya, lebih clear, bening ya, lebih enak lah overall. Terus juga buat table mode-nya ini ya, jadi emang lebih enak ya si standar yang barunya ini gitu, ketika diletakkan di meja kayak gini lebih steady aja gitu. Terus ketiga, memang untuk layarnya ini bagus banget, layar OLED gitu kan, full color, kemudian cerah banget. Nah, untuk resolusinya sendiri berasa sih pixelatednya di mata gue sih kayak gitu, tapi overall enjoyable karena emang kita lebih ke gameplaynya ya. Yang gue rasain sih lebih ke gameplaynya. Memang kalau Nintendo itu dari dulu dia itu nggak muluk-muluk soal grafik. Jadi buat teman-teman yang baru pengen nyobain Nintendo Switch ya nggak usah kaget, karena game-game Nintendo itu dari dulu emang nggak ngasih kita grafik yang bagus-bagus amat. Dan untuk daya tahan baterai ya kurang lebih sama dengan Nintendo Switch versi 2-nya ya, yang Animal Crossing yang itu. Kemudian untuk layarnya ini kan teman-teman pasti ada kekhawatiran takut burn in ataupun green tint gitu ya. Jadi di sini gue mau kasih ada dua cara buat menghindari itu. Yang pertama kita ke setting. Nah, buat screen brightness-nya ini usahakan jangan sampai di bawah 50%. Karena kalau di bawah 50% bakal ningkatin possibility buat dia jadi burn in. Nah, kedua buat menghindari green tint, jadi kita ke sini ke sleep mode pertama, terus kemudian kedua ini kita set jadi 1 menit aja buat auto sleep playing on console screen-nya. Fungsinya adalah supaya posisi idle kayak gini dia bakal mati dalam waktu 1 menit. Karena katanya sih green tint itu muncul ketika kita posisi idle lama-lama kayak gini, gambar statis itu nggak boleh. Nah, kemudian pasti pertanyaan yang timbul adalah apakah worth it buat beli Nintendo Switch yang OLED ini? Ini sebenarnya ada dua perspektif sih. Pertama, buat teman-teman yang ada budget banget, ya itu terserah lah. Kaum sultan mau beli mau enggak terserah. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman yang budgetnya pas-pasan tapi pengen banget punya Nintendo Switch, gue sarankan cukup beli yang versi keduanya. Kenapa? Karena di pasaran yang secondnya itu bahkan udah 3 jutaan. Sedangkan ini yang barunya itu 5,8 juta sekarang masih di pasaran online itu ya. Cukup jauh berbeda. Jadi kita bisa beli beberapa game sisanya. Gitu sih kalau menurut gue. Karena layar OLED panel ini Nintendo itu menurut gue ya lebih ke gameplaynya sih, bukan ke screen yang harus bagus kayak gimana. Menurut gue sih kayak gitu. Apalagi kalau kita main di docking mode itu bakal jadi sama. Karena semuanya ini sama aja sih. Dalamannya sama semuanya gitu ya teman-teman. Gitu aja sih dari gue, pandangan gue ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe. Assalamualaikum.